Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Iputu Agus Eka Pratama STMT selaku dosen pengampu mata kuliah Technopreneurship F. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan ide bisnis kami. Sebelum itu izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Igede Yogi Krisna Mahendra dengan NIM 20055551133. Di sini saya dipercaya sebagai CEO dari ide bisnis kami. Baik, kita lanjut saja ke pembahasannya. Kita semua tahu kita sedang dilanda pandemi yang berkelanjutan. Bahkan sampai saat ini, banyak bidang yang telah dirusak oleh pandemi ini, mulai dari kesehatan, pendidikan, politik, dan juga ekonomi. Pada bidang ekonomi, banyak sekali masyarakat yang telah di-PHK. Masyarakat ini mulai membuat UMKM usahanya sendiri dari rumah, tetapi kadang mereka tidak tahu apa yang harus mereka mulai terlebih dahulu, dan mereka akhirnya tergusur oleh perusahaan yang lebih tinggi lagi. Maka dari itu, kami, Kreati, ada untuk membantu mereka yang ingin memajukan usaha mereka ataupun memiliki kebutuhan untuk desain grafis atau editing video. Di sini Kreati merupakan suatu usaha media kreatif berbasis website yang bergerak di bidang media kreatif. Nama Kreati diambil dari kata kreatif yang bermakna kreatif dan juga kreati yang diambil dari teknologi information. Lalu Kreati akan memadukan antara bidang media kreatif dengan teknologi informasi sebagai perantara agar mudahnya interaksi antar pelanggan dengan kami. Perkenalkan, nama saya Kadek Wahina Daristia dengan NIM 20055551124. Di sini saya dipercaya sebagai CFO atau Chief Financial Officer dari e-Business Kreati. Di sini saya akan bahas mengenai keunggulan yang dimiliki e-Business Kreati. Di mana yang pertama, Kreati sendiri mematok harga yang relatif murah dibandingkan pesaing-pesaingnya. Di mana dengan ini kami menyasar para pemilik UMKM menengah ke bawah yang tidak memiliki banyak modal untuk strategi pemasaran. Namun strategi pemasaran tersebut sangat penting untuk perkembangan suatu bisnis. Maka kami hadir untuk para UMKM menengah ke bawah yang ingin melebarkan usaha mereka dengan cara meningkatkan pemasaran mereka, yaitu dengan media industri kreatif. Lalu yang kedua, di mana e-bisnis kreatif ini sangat simpel, yaitu simpel dalam artian dalam proses pemasarannya e-bisnis kami ini sangat mudah dijangkau, yaitu para konsumen hanya cukup mengakses bisnis kami ini melalui web yang telah disediakan. Lalu yang ketiga, yaitu hasil yang memuaskan, di mana hasil yang akan didapat oleh konsumen apabila menggunakan jasa kami akan sama seperti yang diinginkan oleh konsumen saat proses pemesanan, di mana hal itu sangat penting untuk kepuasan konsumen. Selanjutnya saya akan membahas mengenai peluang pasar yang akan dijangkau oleh Kreati, yaitu Kreati sendiri menyasar UMKM menengah ke bawah yang kurang dalam proses pemasarannya, di mana proses pemasaran tersebut sangat penting untuk kelancaran suatu bisnis dan perkembangan suatu bisnis. Di sini kami hadir untuk membantu para pemilik UMKM menengah ke bawah untuk melebarkan sayap dari perusahaan mereka ataupun bisnis-bisnis mereka agar dapat dikenal oleh masyarakat. Lalu selanjutnya saya akan bahas mengenai strategi pemasaran yang akan dilakukan oleh bisnis Kreati, yaitu yang pertama, kami dari Kreati akan memfokuskan proses pemasaran pada media sosial. Saat ini media sosial sangat berkembang di kalangan masyarakat, baik tua maupun muda. Oleh karena itu, kami ingin menyasar seluruh media sosial yang saat ini berkembang
agar industri kami semakin dikenal dan juga agar dapat membantu masyarakat yang ingin melebarkan bisnis-bisnis mereka dengan cara media industri kreatif. Lalu, selanjutnya, tidak hanya pada media sosial, kami juga akan memfokuskan seperti pemasaran secara konvensional, yaitu dengan cara iklan, dengan cara pamflet, maupun banner, di mana walaupun saat ini media sosial telah berkembang, namun masih banyak pemilik UMKM yang jarang menggunakan media sosial dan masih menggunakan cara yang tradisional, yaitu dengan cara pemasaran seperti pamflet dan sebagainya. Oleh karena itu, kami juga menyasar cara pemasaran tersebut agar dapat menjangkau seluruh kalangan masyarakat, baik yang aktif di media sosial maupun tidak. Dengan cara seperti itu, kami dapat menjangkau setiap elemen dari masyarakat dan kami juga dapat membantu setiap pemilik dari UMKM yang akan melebarkan bisnis mereka. Baik, mungkin pembahas selanjutnya akan dilanjutkan oleh CTO dari Kreati. Halo, perkenalkan nama saya Putu Yoga Pranaputra, dapat dipanggil Yoga, dengan NIM 20055551040. Saya merupakan Chief Technology Officer atau CTO dari Kreati. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran IT di dalam usaha kami. Kreati merupakan suatu usaha berbasis website, sehingga nantinya dapat mudah dijangkau oleh konsumen. Di website kami akan memiliki beberapa fitur atau layanan, mulai dari halaman Belanda, halaman pemesanan, halaman informasi, serta kontrak. Website kami akan terintegrasi dengan sistem, sehingga dapat menerima pemesanan dan dapat bertukar pesan, sehingga memudahkan proses pemesanan. Selain itu, website kami juga akan memiliki dua fitur bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, sehingga dapat menjangkau baik dari konsumen lokal maupun internasional. Website kami akan memiliki layanan pemesanan yang terintegrasi dengan sistem kami, sehingga nantinya konsumen dapat memilih paket-paket produk yang akan dibeli. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai alur kerja dari Kreati. Nah, alur kerja dari Kreati akan saya jelaskan melalui dua sisi, yaitu sisi pelanggan dan sisi Kreati atau kami sendiri. Yang pertama, pelanggan akan melakukan login melalui akun website kami. Bila pelanggan belum memiliki suatu akun, maka pelanggan harus melakukan register atau daftar. Selanjutnya, setelah melakukan proses register atau login, pelanggan dapat memilih layanan yang akan dipilih melalui halaman layanan atau service. Setelah memilih paket atau layanan yang akan dipilih, pelanggan akan mengisi data sesuai dengan form yang akan kami sediakan. Setelah mengisi data dan mengirimkan data, data dari konsumen akan diterima oleh admin dari Kreati. Setelah data diterima oleh admin, maka admin akan berdiskusi dengan customer melalui fitur chat yang akan kami sediakan di kolom atau di website kami. Setelah berdiskusi dengan customer dan memiliki kesepakatan, maka admin atau kami dari Kreati akan mengajukan kontrak serta penerimaan DP yang disetujui oleh pelanggan. Setelah melakukan proses kontrak dan menerima DP, maka kami dari Kreati akan mulai memproses layanan yang dipilih oleh pelanggan. Setelah selesai melakukan proses pembuatan layanan, maka kami akan mengirimkan sampel atau contoh kepada pelanggan. Bila dirasa kurang, maka pelanggan dapat melakukan revisi sesuai dengan batas yang nanti dipilih ketika memilih pelayanan. Setelah pelanggan melakukan revisi, maka
kami akan langsung memproses revisi tersebut. Setelah terjadi kata sepakat, maka kami akan meminta pembayaran full dari pelanggan, kemudian mengirim hasil dari layanan yang dipilih oleh pelanggan. Nah, selanjutnya saya akan memberikan penjelasan mengenai mockup dari website kami. Di sini Kreati memiliki 4 halaman, yaitu ada halaman utama atau beranda, kemudian ada layanan atau service, kemudian ada information atau informasi, kemudian ada kontak. Di halaman utama di halaman utama atau beranda ini merupakan landing page dari website kami. Nanti akan diarahkan menuju ke service atau information. Nah, pada halaman service kami menyediakan pilihan layanan yang dapat dipilih oleh pelanggan. Di sini terdapat 2 video editor dan desain grafis. Nantinya kami berharap dapat meningkatkan layanan dari Kreati ini. Nah, setelah itu di halaman informasi terdapat informasi mengenai apa itu Kreati. Kemudian di kontak terdapat kontak yang dapat dihubungi atau admin, dalam hal ini CEO. Sekian yang dapat saya jelaskan. Terima kasih.